Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, barusan kalian sudah menyimak materi IPA pada modul spekta halaman 5 yang merupakan bagian dari materi di tema 1 subtema 3. Nah, di video lanjutan kali ini kita tetap akan membahas materi IPA tetapi pada tema 2 yaitu selalu berhemat energi dan pada subtema 1 tentang sumber energi. Silakan kalian buka modul spekta kalian pada halaman 7 dan kita mulai daring dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi makhluk hidup di bumi. Matahari merupakan sumber energi apa, Nana? Ada dua ya, energi cahaya dan energi panas. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2, berikut merupakan sumber energi matahari yang bermanfaat bagi tumbuhan. Manfaat bagi tumbuhan adalah untuk dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jadi jawabannya adalah yang C. Apa proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan hijau. Dengan adanya fotosintesis, kita dapat menikmati nikmatnya buah, indahnya bunga, dan juga segarnya oksigen yang kita hirup. Nomor 3, energi alternatif yang dimanfaatkan nelayan untuk mengeringkan ikan. Ya, mengeringkan ikan. Kalau untuk mencari ikan di laut, mereka kan menggunakan perahu layar. Jadi energi yang digunakan adalah angin. Tetapi kalau untuk mengeringkan ikan, maka energi yang digunakan adalah energi panas matahari. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar. Gambar itu adalah gambar panel surya. Mungkin kamu sering lihat di jalan-jalan, biasanya di atas tiang listrik yang ada lampu penerangan jalan. Sekarang ini sering kita lihat adanya benda berbentuk kotak persegi panjang. Itulah yang disebut dengan panel surya. Nah, panel surya ini menyerap sumber energi yang berasal dari cahaya matahari. Lanjut nomor 5. Gambar di atas menunjukkan kapal yang sedang berlayar. Energi yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah kapal layar hanya bisa bergerak jika ada angin tentu saja. Nomor 6. Energi alternatif ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dan memutar generator. Generator ini dapat menghasilkan listrik. Energi alternatif yang dimaksud adalah, tolong diingat, untuk turbin dan generator biasanya kita temukan di PLTA. Apa PLTA itu? Pembangkit listrik tenaga air. Jadi jawabannya yang B. Pada pembangkit listrik tenaga angin terjadi perubahan energi. Ingat ketika ada angin, kita lihat cenderung benda-benda di sekitarnya akan apa, Nana? Iya, bergerak kan? Nah, jadi di sini adanya pembangkit listrik tenaga angin ini bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 8, bahan bakar yang digunakan saat ini sebagian besar berasal dari bahan bakar utama, yaitu minyak bumi. Masih ingat kan bahwa minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang berasal dari fosil makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nomor 10. Perilaku menghemat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang diminta di sini contoh perilaku menghemat minyak bumi. Coba diperhatikan di antara pilihan itu,
manakah yang paling tepat? Jawabannya adalah menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Kita sambung ke soal isian singkat angka Romawi 2. Nomor 1, energi panas utama yang ada di bumi. Sekali lagi, ada dua sumber energi panas di bumi. Yang pertama, sinar matahari dan panas bumi itu sendiri. Tetapi kalau yang diminta adalah sumber energi utama, maka jawabannya adalah matahari. Nomor 2, pakaian basah yang dijemur akan menjadi kering karena menggunakan energi matahari. Tapi bagaimana misalnya kalau hari itu matahari tidak muncul karena tertutup awan? Ada banyak cara, dan salah satu yang biasa dilakukan oleh ibu kalian di rumah biasanya dengan menggunakan apa nak? Kipas angin ya. Nah ini, jadi bisa diangin-anginkan sehingga lama-lama pakaian basah itu menjadi kering. Nomor 3, sebuah alat yang dapat menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik adalah panel surya. Nomor 4, alat pada gambar di samping digerakkan oleh energi angin atau gerak untuk membangkitkan atau menghasilkan energi listrik. Yang terakhir, nomor 5, minyak bumi merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang tergolong sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa demikian? Karena untuk menghasilkan minyak bumi dari fosil makhluk hidup itu butuh waktu jutaan tahun. Jadi bukan waktu yang singkat kan, makanya dinamakan tidak dapat diperbarui. Kita ke soal angka Romawi 3. Nomor 1, tuliskan manfaat energi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau bagi manusia manfaatnya untuk misalnya menjemur pakaian atau mengeringkan pakaian, juga untuk pembangkit tenaga listrik. Untuk hewan biasanya menggunakan panas matahari untuk menghangatkan diri. Sedangkan tumbuhan biasanya menggunakan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis. Nomor 2, mengapa energi angin termasuk dalam energi terbarukan? Hal ini dikarenakan jumlahnya yang tidak terbatas, begitu banyak, dan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya anak. Jadi tidak akan pernah habis. Ini alasannya mengapa disebut sumber energi terbarukan. Nah, anak-anakku, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 itu merupakan soal eksplorasi yang harus kalian kerjakan sendiri. Bisa kan? Sampai di sini video pembelajaran Pak Aris hari ini. Pak Aris ucapkan selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.